Yo, halo Sobat KZ semuanya, selamat datang kembali di Silver KZ Otaku Room. Dan selamat datang kembali di Silver KZ Otaku Room bagian rekomendasi anime ya. Jadi untuk yang bahasan sekarang, KZ kan sudah kemarin bikin itu tentang top anime yang muncul di Winter 2022 ya kan. Nah untuk sekarang ini ada 3 macam yang mungkin bakalan KZ pilih satu untuk dibahas. Oke, yang masuk rekomendasi itu adalah si Tensei Oji. Tensei Oji ini ternyata kalau misalnya KZ bahas sekarang mungkin bakal kepanjangan, soalnya dia ternyata tidak kocak mungkin ya. Bahasanya kocak teh enggak gitu. Ternyata konflik di sini tuh berat. Jadi kayaknya antara ini atau si Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru, atau bisa juga KZ bakalan membahas ini nih, Fantastic Bishojo. Dari ketiga ini kayaknya KZ bakalan langsung pilih aja sih Sono Bisque wa Doll Koi wo Suru. Kenapa ya Bang ya? Ente tahu nggak Bang? Kira-kira? Enggak, kenapa? Kayaknya meren. Oh bukan, lebih tepat ya sekarang di belakangnya udah ngebahas ini sih, pasti bakal milih ini ya kan. Tapi lebih ke ini tuh bahasan orang-orang udah banyak yang salah gitu loh. Banyak yang salah kaprah karena mereka mengira ini adalah yang menceritakan tentang cosplay, dan itu ternyata salah. Jadi KZ bakalan pilih Sono Bisque wa Doll Koi wo Suru untuk bahasan sekarang, dan langsung aja kita cek supaya tidak salah kaprah. Oke, sebelum kita ke dalam lebih lanjut dan membuat kalian penasaran untuk nonton anime ini, KZ bakalan kasih disclaimer ya untuk yang belum tahu. Minimal kalau mau memberikan informasi itu lebih jelas lah ya, nonton dulu 1-2 episode nggak apa-apa sih. Mungkin kalau misalnya nggak tahu jangan langsung diceplak aja gitu. Soalnya KZ cari informasi, ini ada dong yang judulnya itu My Sexy Cosplay Darling. Itu udah salah judulnya, ya kan? Terus ada yang apa namanya My Cosplay Diary. Itu juga udah salah. Tapi gambarnya itu masih tulisannya My Dressing Up Darling. Cuman dia tulis di bawahnya tuh My Cosplay Diary. Itu salah. Ada sih yang paling parah nanti ini pasti ketemu judulnya ini nih. Dia tuh menuliskan My Cosplay, My Sexy Cosplay Darling. Alah my god, itu udah salah ya. Jadi dari situ kita coba benerin satu-satu. Dari judulnya ini Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru, itu adalah Sono ini apa sih lebih tepatnya Mang? Sono itu apa sih? Kalau dalam bahasa Jepang kan pada hari itu atau itu ya? Dipakainya untuk hari itu. Jadi lebih ke today atau that day kayak gitu sih. Nah, ya the day Bisque Doll. Bisque Doll itu adalah sebuah boneka ya, Bisque Doll. Terus boneka ini tuh sedang jatuh cinta. Intinya seperti itu. Dan cinta di sini tuh bukan cinta dengan si karakter tokoh utama, bukan, tapi hobinya dia terhadap si cosplay. Oke, nah itu tutup dari judulnya ya. Terus untuk Bisque Doll yang dimasuk di pada anime ini, Bisque Doll itu adalah sebuah boneka porselen. Mungkin kalau misalnya yang bingung boneka porselen, kalau di Indonesia yang paling lagi rame adalah boneka arwah. Oke, boneka arwah. Ya kan kalian bisa lihat boneka arwah itu seperti gimana ya kan, yang katanya bisa hidup sendiri. Padahal ini boneka adalah boneka yang tren pada tahun 1980-an dari benua Eropa sana. Di benua Eropa, boneka porselen ini diproduksi untuk anak-anak pada zaman itu. Kemudian di Jepang juga ada trennya. Dan kalau di Jepang biasanya dijadikan sebuah festival ya, festival boneka hina gitu kan, dimana nanti ini festival anak perempuan ini selalu memproduksi satu buah boneka untuk anak perempuannya atau untuk anak laki-lakinya gitu kan. Seperti itu. Jadi Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru ini bertemakan seseorang pembuat boneka yang kemudian bertemu dengan seorang wanita pecinta cosplay, dan mereka menceritakan jalur cerita cinta mereka ke dalam manga dan dijadikanlah sebuah anime. Jadi Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru ini
adalah sebuah manga yang diciptakan atau dikarang oleh Fukuda Shinichi ya. Kita panggil aja Fukuda Shinichi ini biar lebih gampang, Fukuda Sensei. Poin terpenting di sini, Sonobiskyu itu yang menerbitkan justru dari Square Enix, ya kan? Square Enix itu apa sih, Mang? Apa sih, Bang? Gitu kan? Square Enix ini biar kalian gampang, sobat KC yang cari tentang Square Enix, kalian tinggal cari Final Fantasy. Oke? Tinggal ke sana. Search sendiri, cari sendiri, dan mereka lah penerbitnya, Square Enix. Oke? Jadi sebuah apa ya? Tempat buat promosi itu dari Square Enix. Kemudian manganya pertama kali dinaikkan atau dipublikasikan itu tanggal 18 Januari 2018. Kemudian sampai ke tahun ini sudah keluar ada 7 edisi. Nah, itu diuploadnya di mana sih? Kalau Sonobiskyu ini di-upload dan dikerjasamakan itu dengan Young Gangan, sebuah majalah yang kalau di Indonesia tuh apa, Mang? Kayak majalah apa? Ada ya kalau nggak salah? Ada. Zaman dulu apa itu lupa lagi. Itu loh, yang ada apa? Yang ada TTS-nya itu di belakang. Lupa lagi apa namanya. Iya, apa ya? Majalah apa sih? Gadis ya atau remaja atau apa ya? Gadis ya? Ya sejenis itulah. Ya, majalah gadis itu kan dulu kalau di Indonesia seperti itu. Nah, kalau di Jepang ya ini, yang apa? Yang Gangan ya. Kaji nggak tahu cara nyebutnya gimana. Tapi setelah manga ini dirilis di sana, karena ceritanya yang menarik dan mengangkat tema-tema tentang boneka hina, terus tentang hobi cosplay gitu ya, anime ini tuh jadi terwujud lantaran si manganya ini yang dirilis di magazine itu ya, atau di majalah tersebut laku sampai 2 juta kopi. Artinya ini rame banget dong. Masa iya nggak dinaikin ke sebuah anime dan digarap ke satu studio ya kan? Terus di sini manga ini tuh sampai ke tahun ini sudah terbit masuk ke episode ke-7 atau edisi ke-7. Artinya masih panjang dong dan masih bakalan ada sesuatu yang bakal dimunculkan pada anime ini. Ya kan? Jadi dari tahun 2018 sampai ke 2022, 4 tahun berjalan, dan tahun 2022 di winter tahun ini Sonobiskyu Dolwa Koi wo Suru akhirnya dinaikkan jadi anime. Jadi setelah tadi kita menjelaskan ya, kasih udah dapat semua referensinya ya kan. Jalur ceritanya tuh seperti inilah gampangnya ya. Di sini ada satu karakter utama bernama Wakana Gojo. Wakana Gojo ini adalah seorang pelajar SMA berusia 15 tahun. Jadi dia ini punya trauma masa kecil, masalah peminatan dia. Nah, si Gojo ini tuh minatnya berbeda dari orang pada usianya. Dan untuk gendernya sendiri itu tidak, mungkin menurut orang lain pasti bilangnya ini nggak cocok lah gitu, seorang laki-laki main dengan boneka wanita, ya kan? Terus akhirnya si Gojo ini ikut sama kakeknya. Jadi kakeknya ini juga adalah seorang pengrajin boneka dan mereka punya satu tempat bernama Boneka Gojo, ya, atau bisa dibilang tempat yang memproduksi boneka hina. Nah, ini kembali dengan topik di awal dan masih ada hubungannya dengan yang namanya Biskyu Doll tadi. Jadi Biskyu Doll itu diperkuat di sini dengan tokoh utama si Gojo ini yang senang dengan sebuah boneka, dan boneka ini dibikin sebagai plot yang paling utama untuk mempromosikan anime ini. Dia menceritakan seorang pembuat boneka. Kemudian karena mungkin hobinya yang cukup aneh, dia itu semasa sekolah Gojo ini, dari katanya dia kecil, SD, SMP sampai SMA awal-awal itu dia tidak punya teman sama sekali. Gojo tidak punya teman sama sekali. Dan akhirnya mungkin apa ya, untuk anak laki-laki seusia itu
jadi pergaulannya agak kurang, pengetahuan lawan jenis pun dia agak kurang gitu kan. Makanya bisa dibilang Wakana Gojo adalah seorang yang kuper, kurang perhatian, ya kan? Terus di sini nggak mungkin dong karakter itu cuman itu doang, dan pastinya Sobat KJ yang nonton pasti tahu tokoh sampingannya. Kalau dibilang tokoh sampingan pasti udah banyak yang nggak dislike tempat ini, ya kan? Tokoh sampingan di sini itu adalah tokoh utama juga, yaitu si Kitagawa Marin ya. Ini bukan tokoh sampingan, Mbak ya. Dia adalah kunci utamanya anime ini atau manga ini yang sampai bikin laku dan tembus di 2 juta kopi, yaitu karakter ini. Kenapa? Ya coba aja pikirin, kalian punya karakter secantik ini gitu ya, atau punya cewek atau temen cewek secantik ini, minimal pasti yang laki-laki itu beranggapan, oh gue pengen jadi pacarnya dong, ya kan? Nah inilah perwujudan si Kitagawa Marin. Singkat aja, Kitagawa Marin ini adalah seorang wanita penggila cosplay. Dan kalau kita lihat ya, kasih lihat, Kitagawa Marin ini adalah wanita yang ceplas-ceplos. Jadi kalau dicocokkan dengan seorang yang pendiam semacam si Gojo, ini bakalan cocok. Soalnya ketika satu orang yang diam ketemu dengan yang rada bawel, minimal yang ini bakal ikut ngomong ke bawah. Introvert dan ekstrovert, ya kan, ini cocok gitu. Ya sudah, kurang lebih sih begitu. Jadi pokoknya ini adalah satu rekomendasi anime yang cocok buat Sobat KZ tonton di musim ini. Dan jangan sampai dilewatkan, karena musim ini si Sono Bisque ini tuh cuman muncul sekitar 12 episode aja. Kasih yakin 12 episode ini tidak akan habis total, pasti season 1. Kenapa? Karena ceritanya ini udah sampai 7 edisi, ya kan? Apalagi sekarang udah perancangan volume 8, berarti masih banyak banget yang akan dibahas di anime ini. Tentang cosplaynya, tentang boneka hinanya, dan yang pasti tentang hubungan kedua sejoli ini ya. Mulai dari si Gojonya, mulai dari si Marinnya gitu kan. Ini dua-duanya ini bakal kayak gimana sih ujung-ujungnya, dan itu pun pasti bakalan KJ bahas semuanya. Yang pasti buat Sobat KJ yang ngikutin kali ini, kalian boleh berkomentar, terus cerita-cerita pendapat kalian apa sih mengenai Sono Bisque wa Koi wo Shuru. Ya, silahkan di sana. Kita bakalan pasti ketemu lagi dengan pembahasan total atau bedah anime dari Sono Bisque ini. Oke? Kemudian kita akan tutup dengan closingnya. Closing ini KJ akan berikan sebuah informasi penting betapa bagusnya anime ini, yaitu adalah si Akase Akari, yaitu penyanyi theme songnya dari Sono Bisque wa Koi wo Shuru, di mana dia ini mengcosplaykan semua karakter Kitagawa Marin di salah satu PV musiknya. Jadi seenggaknya bisa lah lihat si Kitagawa Marin 1:1 gitu ya. Dan ini adalah cosplayer apa ya, officialnya berarti kan, officialnya dari anime ini gitu. Ini lagunya juga menurut guys itu apa ya, kalau opening mungkin nggak terlalu sih, tapi kalau ending itu bikin kesemsem juga ya kan. Bahasa kesemsem itu apa, malu-malu lah kita ya. Soalnya lagunya ini menceritakan ya seorang wanita lah, wanita yang punya kesukaan, dan ketika kesukaan itu dicolek sama orang ya kan, dia tuh tertarik gitu loh sama orang yang merespon hobinya ini. Dan di sini digambarkan nih sama si lagunya Akase nih, Akase Akari. Jadilah seperti ini, dan bagusnya lagu ini dibawakan dengan si Akase Akarinya bercosplay ala Kitagawa Marin beserta kostum-kostum yang dibuat oleh Wakana Gojo. Jadi ini anime menurut KZ ratingnya masih di angka 8-10. Dan penontonnya pun masih banyak yang cari. Bahkan udah mulai banyak yang nyari informasinya. Terus yang cari manganya juga gitu ya. Terus juga ada yang apakah ada nih komiknya nanti di gerai Indonesia gitu ya. Entah Gramedia atau toko buku lainnya gitu kan. Mungkin aja bakalan muncul. Soalnya ini paling dicari.
Dan semoga aja lulus sensor di Indonesia ya. Kalaupun ada mungkin di Indonesia jatuhnya ini ke level komik kayaknya sih. Nggak mungkin masuk MNC. Nggak mungkin ya. Cuman tolong untuk Sobat KZ yang di bawah usia 18 tahun, tonton ini dengan sebijak mungkin. Kalau bisa ajak orang tua lah, biar nggak napa-napa ya. Pasti nggak boleh sih kalau nontonnya kayak gini, apalagi ceweknya menantang begini bro. Hati-hati aja, ini ceritanya berat. Oke, dan yang dibahasnya juga game ROG gitu ya. Ini juga tambah berat lagi. Hati-hati buat kalian. Intinya kayak gitu aja dulu. Untuk Sobat KZ silahkan berkomentar, KZ tungguin komentar kalian. Dan kita akhiri Silver KZ Otaku rekomendasi anime kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata KZ yang kurang berkenan. Akhir kata KZ mengucapkan Sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di bahasan Silver KZ Otaku Room berikutnya. By the way, nanti kita bakalan terus update setiap hari Senin jam 4:30 sore waktu Indonesia bagian barat ya. Dadah. Thank you.